Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan kembali melanjutkan di pembahasan kita di belajar bahasa Arab dari dasar, ya, yang kita telah masuk di bagian yang ke-12, yaitu fa'il, ya, al-fa'ilu. Ya, secara mendasar teman-teman sekalian, fa'il ini adalah pelaku, ya, dia adalah pelaku dari sebuah fi'il, ya, sebuah fi'il, kata kerja. Ya, contohnya Zahaba Muhammadun ilal fasli. Telah pergi Muhammad ke kelas. Ya, di sini fa'ilnya yang mana, pelakunya yang mana, yaitu Muhammad. Ya, dan insya Allah kita akan menjelaskan bagaimana syarat-syarat fa'il itu dan pembagian-pembagiannya. Ya. Al-fa'ilu artinya pelaku dalam ilmu nahwu. Ya, fa'il adalah isim marfu yang datang setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Contohnya qama Muhammadun, dhahaba Muhammadun. Ya, apa itu fi'il ma'lum, teman-teman sekalian? Fi'il ma'lum adalah, ya, fi'il yang jelas, ya, yang jelas diketahui pelakunya, dan dia bukan fi'il majhul. Kalau fi'il majhul, ya, fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Ya, seperti di pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya, kalau misalnya dia fi'il madhi, ya, dia diawali dengan berubah bentuk bacaannya atau berubah harakatnya. Misalnya kataba jadi kutiba. Ya, kataba maknanya telah menulis, tapi kutiba, ya, telah ditulis. Ya, telah ditulis. Nah, ini fi'il majhul. Adapun fi'il kataba ini fi'il ma'lum. Dan penjelasan tentang fa'ilnya itu biasanya ada di kalimat selanjutnya yang menunjukkan sandaran bahwasanya yang melakukan fi'il ini adalah subjek ini, adalah orang ini, adalah fa'il ini. Ya, dari contoh di atas, qoma adalah fi'il ma'lum, ya, seperti kataba, dhahaba dan lainnya, dan Muhammadun adalah isim. Ya, karena Muhammadun datang setelah fi'il ma'lum, maka dia marfu. Kemudian dari jumlah qoma Muhammadun kita dapat mengetahui bahwa yang berdiri adalah Muhammad. Ya, oleh karena itu Muhammad adalah fa'il pelakunya. Dan tanda yang selanjutnya yang bisa kita ketahui, teman-teman sekalian, bahwasanya fa'il itu dia dhamma. Ya, fa'il itu dhamma. Ya, kita bisa lihat di sini dia ada dhamma. Ya. Ya, misalnya kalau misalnya kita balik, teman-teman sekalian. Ini kan qoma Muhammadun. Ya, qoma fi'ilnya, fi'il ma'lumnya, Muhammadun fa'ilnya. Tapi kita balik, Muhammadun qoma. Ya, maka Muhammadun ini tidak bisa jadi fa'il dia. Kalau dalam i'rabnya dia jadi mubtada. Ya, dia jadi mubtada. Ya, makanya dia diawali dengan fi'il ma'lum. Tapi secara maknanya kalau kita mau tahu, kita lihat isimnya, harakatnya Muhammadun itu adalah pelakunya dan dia marfu, dhammah. Kita ambil contoh yang lain, misalnya daraba Zaidun kalban. Telah memukul Zaid, ya, anjing misalnya, ya. Atau kitan telah memukul kalban, ya. Daraba Zaidun. Zaid telah memukul seekor anjing. Ya, atau anjing. Ya, kenapa di sini kalbannya dia pakai an, teman-teman sekalian? Karena dia yang dipukul. Dia maf'ul bihnya. Nah, sedangkan Zaidun dia dhammah, yaitu banyak Zaidun marfu', berarti dia pelakunya. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya daraba, dan dia datang setelah fi'il ma'lum. Ya, kemudian al-fa'il, yaitu secara mendasar, ya, dia bisa menjadi tiga.
Ya, pelakunya. Ya, yang pertama adalah ismun mu'rabun. Ya, isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Mu'rab, teman-teman sekalian, ya, isim yang bisa berubah. Ya, bisa berubah bentuknya. Ya. Ya, misalnya ada mufrad mudzakkar, mufrad muannas, ya, musanna mudzakkar, musanna muannas, jamak mudzakkar salim, al-muslimuna, ya, jamak muannas salim, al-muslimat, ya, al-muslimati, ya, kemudian jamak taksir, al-manqus, al-maksur, al-asmaul khamsa, ghairu munsharif. Ini semua adalah isim murab yang bisa berubah bentuknya, baik itu harakatnya ataupun bentuk hurufnya. Kemudian isim mabni. Apa itu isim mabni? Isim yang tidak berubah, dia tidak bisa berubah. Dan dalam kondisi apapun, entah dia dalam keadaan marfu, dalam keadaan majrur, dalam keadaan mansub, dia tidak berubah. Ya, contohnya apa? Domir dan isim isyarah. Kalau domir ya, misalnya ya, huwa, dhahaba huwa, dia telah pergi. Tidak bisa kita jadi ubah dia dhahaba hu, tidak bisa karena dia isim mabni. Kemudian ra'aitu huwa, ya. Ya kan, kalau misalnya pakai isim apa? Isim mu'rab berubah dia. Ya, dhahaba Zaidun, ya, au ra'aitu Zaidan. Saya melihat Zaidan. Ya, karena dia dilihat jadi dia objek. Ya. Jadi dia jadi mansub. Nah, tapi kalau isim mabni dia tidak berubah. Dhahaba huwa, ra'aitu huwa, marartu bihuwa. Tapi begitu juga dengan isim isyarah, hadza. Ra'aitu hadza, tidak bisa jadi ra'aitu hadza karena dia isim mabni, ya. Jadi dia sampai hari kiamat, ya, dia tetap hadza, tidak bisa berubah dia karena dia isim mabni. Ra'aitu hadza, ya, dhahaba hadza, marartu bihadza, tetap ini adalah isim mabni. Dan selanjutnya masdarun muawwalun. Ya, apa itu masdar muawwalun, teman-teman sekalian? Dia adalah bentuk persamaan dari bentuk fiil bersama dengan an masdariyah. Bersama dengan an masdariyah. Apabila ada an masdariyah, kemudian ada fiil, ya, maka persamaannya dia itu adalah masdar muawwal. Ya, contohnya antausuma. Ini kan an masdariyah, ini mengubah isim menjadi di harakat terakhirnya jadi fathah. Ya, di harakat terakhirnya menjadi fathah. Antasuma, bagaimana caranya kita akan jadikan dia masdar muawwal? Pertama, kita bisa cek di kamus bagaimana bentuk masdarnya. Ya, saum. Ya, saum. Saum itu bentuk masdarnya adalah saumaya tasum. Bentuk masdarnya adalah saum atau siam. Ya, kita bisa cari di kamus Al-Ma'ani atau kamus di aplikasi, ya, di aplikasi di Play Store maupun di App Store. Setelah kita dapatkan bentuk masdarnya, maka karena di sini dia domirnya anta, ya, tasuma, dia domirnya anta, maka menjadi saumuka atau siamuka. Saumuka atau siamuka. Nah, contoh yang lain, antazhabu, ya, ya, mereka pergi, ya, sedang atau akan pergi. Mereka, karena di sini pakai tazhabu, ya, bentuk asalnya ini gimana, teman-teman sekalian? Bentuk asalnya tazhabuna, akan tetapi karena ada an masdariyah sehingga menghapuskan harfun nun setelahnya, sehingga, ya, jadi dibaca antazhabu, ya. Jadi domir asalnya gimana? Dia menunjukkan antum, sehingga kita cari yang pertama masdarnya, ya, dhahaba yadhhabu. Kalau kita cek di kamus ternyata masdarnya dhahab, ya, dhahab. Ada panjang halnya. Karena kalau tidak, dhahabnya itu mas. Ya, dhahabukum. Ya, ini bentuk masdar muawwal. Jadi fa'il itu ada 3, isim mu'rab, isim mabni, dan masdar muawwal. Ya, ini contoh-contohnya, ya, teman-teman sekalian. Isim mu'rab, dhahaba Muhammadun, dhahabat talibani. Ya, Muhammadun, dhahaba at-talibani. Ini bentuk mufradnya, ini bentuk musanna mudzakarnya. Kemudian isim mabni, dhahabtu,
Ya, dia tidak berubah-ubah nih teman-teman sekalian. Ya, zahabtu. Dan zahaba hadza. Ya, seperti contoh yang telah kita sebutkan. Ya, kemudian masdar muawwal yus'iduni saumuka. Ya, saumuka. Ya, puasamu membahagiakanku. Yus'iduni. Ini maf'ulun bihinya. Ini maf'ul bihinya. Ya, yus'iduni saumuka. Puasamu membahagiakanku. Ya, jadi contoh kata yang di atas, teman-teman sekalian, yang berwarna merah adalah fa'il pelakunya. Ya, ini zahabtu untuk pelaku apa? Ana. Ya, domir ana. Adapun yang berwarna hitam adalah fi'ilnya. Ya, ini fi'ilnya. Dan yang berwarna merah ini adalah fa'ilnya. Ya, baik itu dari isim mu'rab, isim mabni, atau masdar mu'awwal. Ya, aturan fa'il, teman-teman sekalian. Yang pertama, ya fa'il itu harus marfu. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi ya. Doroba Zaidun kalban. Karena Zaid yang memukul dia jadi Zaidun yang dipukul kalban. Atau misalnya Doroba Doroba Muhammadun Zaidan. Ya, dan misal-misal yang lainnya. Ya, kemudian fa'il harus datang setelah fi'il ma'lum. Ya, contohnya jika zahaba Muhammadun, ya maka di sini fa'ilnya adalah Muhammadun. Akan tetapi kalau jumlahnya berubah, teman-teman sekalian, jadi Muhammadun zahaba, ya maka secara i'rabnya ya dia bukan lagi fa'il. Tapi dia apa? Tapi dia sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Oleh karenanya syaratnya aturan fa'il ini dalam kaidah nahwu yang benar yaitu dia datang setelah fi'il. Fi'il ma'lum. Ya. Dan bukan fi'il majhul. Ya, dan bukan fi'il majhul. Karena fi'il majhul adalah fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya. Yang tidak diketahui fa'ilnya. Contohnya tadi ya, kutiba, ya. Telah dipukul, ya. Kemudian ditulis ya. Dan tidak diketahui fa'ilnya. Kemudian fa'il tidak harus datang langsung setelah fi'il, terkadang dipisahkan dengan yang lain. Ya, contohnya daraba Zaidun Muhammadun. Daraba Zaidan Muhammadun. Ya, telah dipukul Zaid oleh Muhammad. Ya, di sini fa'ilnya mana? Teman-teman sekalian, fa'ilnya kita cari yang marfu. Maka kita dapati di sini adalah Muhammadun. Ya. Tetap dia sebagai fa'il, meskipun dia diawali dengan Zaidan. Ya, jadi dia tidak mesti harus bersampingan. Ya, tapi dia harus datang setelah fi'il. Ya. Ya, untuk membedakannya adalah dengan mencari yang mana marfu, karena fa'il adalah isim marfu yang datang setelah fi'il. Ya, contoh lainnya, ja'a fil fasli Muhammadun. Ja'a fil fasli Muhammadun. Jadi teman-teman sekalian dia bisa berpisah. Jadi kalau misalnya kita akan coba nanti membaca kitab, ya, misalnya ada fi'il, kemudian ada kalimat-kalimat yang lain, kemudian kita dapat sebuah nama, ya maka kita bisa mengetahui bahwasanya nama ini bacanya Muhammadun. Jadi ja'a fil fasli Muhammadun. Jadi dia tidak mesti juga harus di sampingnya. Ya, akan tetapi harus datang setelah fi'il ma'lum, bukan di depan dari fi'il itu sendiri. Kalau di depannya maka dia jadi mubtada, bukan sebagai fa'il. Kemudian yang selanjutnya, jika fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya ditambah dengan ta' ta'nits. Ya, ta' yang menunjukkan mu'annas. Ya, contohnya ya, dhahabat Fatimah. Ya, dhahabat Fatimah. Ya, kenapa ditambah ta' ta'nits, teman-teman sekalian? Karena fa'ilnya adalah mu'annas atau perempuan. Dhahabat Fatimatu. Atau misalnya dhahabat Aisyatu dan yang lainnya. Ya. Jadi juga begitu juga dengan fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il mudhari'nya tadhhabu Fatimatu. Ya, dan bentuk fi'il mudhari' untuk hiya, teman-teman sekalian, itu sama dengan anta. Ya, hiya sama dengan anta. Ya, misalnya tadhhabu Ahmad atau tadhhabu Zaidun.
Ya, begitu juga dengan bentuk mudhari'nya untuk muannas, tapi dia untuk dia. Ya, untuk dia, tadhhabu Fatimatuh. Adapun kalau untuk anti, tadhhabina, tadhhabina, tadhhabina. Dia ada ya dengan nun. Kalau untuk hiya, tadhhabu sama dengan anta. Terus bagaimana cara kita membedakannya? Caranya adalah dengan memperhatikan kalimatnya. Ya, apakah kalimatnya ini memaksudkan untuk muannas atau muzakkar, untuk wanita atau untuk pria. Ya, adapun fa'il muzakkar tidak perlu menambahkan tak tanis ya, karena muzakkar, bentuknya muzakkar. Kemudian aturan yang selanjutnya, teman-teman sekalian, yang tak kalah pentingnya bahasanya jika fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Fi'ilnya tetap mufrad dengan syarat dia di awal. Dengan syarat dia di awal, fi'ilnya di awal. Contoh, zahabal muslimu, ya, zahabal muslimani. Ya, jadi kalau dia di awal, teman-teman sekalian, ya tidak, maka kita tidak perlu ubah dia jadi bentuk sesuai kalimatnya, bentuk sesuai kalimatnya, ya. Sehingga ya kita pakai bentuk yang mufrad saja, yang huwa saja, zahabal muslimani. Kemudian zahabal muslimuna. Ya, kapan dia berubah? Kapan berubah, teman-teman sekalian? Mengikuti fiilnya, itu mengikuti fa'ilnya kalau fa'ilnya di awal. Ya, contohnya al-muslimuna tadhhabuna ilal masjid. Ya, orang-orang muslim sedang pergi ke masjid. Jadi tadhhabuna dia mengikuti karena fa'ilnya jama' pelakunya, yang maksudnya dalam hal ini mubtada'nya jama'. Jadi fiilnya mengikuti kalau apa, isimnya ya itu di depan. Akan tetapi kalau misalnya fiilnya duluan dan setelah itu ada isim, maka isim ini adalah fa'il, sehingga isimnya zahaba, daraba, kataba dan seterusnya tidak perlu berubah mengikuti jumlah dari fa'ilnya. Jadi cukup zahabal muslimun, zahabal muslimu, zahabal muslimani, zahabal muslimuna. Begitu juga dengan muannas, ya sama. Jadi zahabat Fatimatu, ya, kemudian zahabat muslimat, ya, zahabat muslimati, ya, dan semisalnya. Maka sebuah kesalahan jika bentuk musanna kita menulis fiilnya zahaba, ya, dan bentuk jamaknya kita tulis zahabu, ya, zahabu al-muslimuna, ya, dan karena meskipun bentuk fa'il musanna atau jamak, maka fiilnya tetap berbentuk mufrad, kecuali seperti yang kita jelaskan tadi, teman-teman sekalian, kecuali isimnya ini dia tidak sebagai fa'il, dia sebagai mubtada, maka barulah fiilnya mengikuti isimnya. Ya, saya kira demikian, teman-teman sekalian, untuk pertemuan kita. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tetap ikuti channel kami, jangan lupa like dan share untuk pengembangan channel kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصير أحسن